Di situ teman-teman bisa perhatikan bahwa kita sedang proses melakukan pengajuan data pinjaman. Teman-teman juga perhatikan kita memiliki keterlambatan yaitu sekitar 12 hari ya. 12 hari dan juga kita memiliki tunggakan 2.400.000. Dan untuk ya tanggal jatuh tempo 08 bulan 10 2024. Di tanggal 21 Oktober tahun 2024 gua akan mereview ada 6 aplikasi pinjol ilegal yang masih bisa mencairkan pinjaman Anda. Dan juga aplikasi ini aman dari sebar data. Jadi saat Anda galbay pun juga aman-aman saja karena tidak bisa sebar data. Dan juga nanti akan gua review 6 APK pinjol ilegal ini masih bisa mencairkan tanpa sebar data. Dan juga teman-teman nanti akan bertanya, Bang, apakah gua galbay di pinjol ke-6 itu aman atau tidak? Dan nanti satu aplikasi gua akan jelaskan satu persatu. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik video ini agar teman-teman paham dan mengerti. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Video kali ini gue akan membahas ada 6 aplikasi pinjol ilegal. Dia masih bisa mencairkan dan mudah mencairkan dan tanpa sebar data. Saat Anda galbay pun juga aman-aman saja. Asalkan teman-teman tahu caranya, tahu trik-triknya bagaimana. Terutama dalam proses Anda pada waktu Anda pengajuan atau di saat Anda mau galbaynya seperti apa. Nanti akan gue review nih bro, satu persatu APK-nya apa saja dan nanti akan gue jelaskan nih. Makanya teman-teman jangan di skip-skip, perhatikan dan pantengin layar video ini. Ya teman-teman perhatikan layarnya di sebelah kanan ataupun sebelah kiri ya. Nah kita masuk saja ke dalam Playstore. Nama aplikasinya yang pertama adalah Super Dompet. Nah aplikasi Super Dompet ini ternyata masih bisa mencairkan. Tapi teman-teman perhatikan baik-baik bahwa aplikasi dari Super Dompet ini dia ternyata bisa membaca email, mengambil email. Terus yang keduanya adalah bahwa aplikasi pinjol ilegal ini ternyata dia bisa melakukan pengambilan data pada histori GPS kalian. Yang ketiga adalah bahwa aplikasi pinjol ilegal yang bernama Super Dompet ini bisa mengambil jenis perangkat Anda, bisa mengetahui merek handphone Anda. Dan selanjutnya, bahwa aplikasi Super Dompet ini ternyata bisa membaca atau bisa melihat daftar aplikasi yang Anda install di handphone kalian. Nah, ini sangat penting sekali ya di bagian permission aplikasi yang diinstal. Jadi kalau teman-teman melakukan pinjaman online di pinjol ilegal, pastikan tidak ada aplikasi-aplikasi yang mencurigakan. Contohnya seperti fake GPS, SMS Restore and Backup, terus juga jangan terlalu kebanyakan aplikasi pinjolnya, ya taruh 2 saja. Kalau teman-teman terlalu banyak aplikasi pinjol ilegal atau legal di handphone yang kalian mau ajukan, pasti bakalan langsung ditolak bro. Oke, kita langsung saja mengklik ya, langsung aplikasinya minta izin lokasi, kamera, dan juga log panggilan. Oke, di sini kita langsung saja melakukan login menggunakan nomor handphone dari member kita. Nah, di sini kita udah berhasil masuk ke dalam halaman utama dari aplikasi pinjol ilegal Super Dompet. Perhatikan teman-teman bahwa di situ terlihat memiliki limit sebesar 4.200.000 rupiah. Jumlah limit pinjaman sekitar 10 juta. Teman-teman juga harus perhatikan bahwa untuk aplikasi pinjol ilegal Super Dompet untuk nominal limit ini hanya sekedar tulisan aja bro. Tidak ya, tidak sebenarnya. Ini hanya sebagai tulisan saja. Untuk apa? Untuk teman-teman tergiur, untuk teman-teman kena mental di saat teman-teman melihat jumlah limit atau nominal yang sangat besar. Begitulah bro cara pinjol ilegal menjatuhkan mental kalian. Nah, terus teman-teman juga bisa perhatikan ya di situ terlihat, teman-teman juga perhatikan kita memiliki keterlambatan yaitu sekitar 12 hari ya. 12 hari dan juga kita memiliki tunggakan 2.400.000. Dan untuk ya tanggal jatuh tempo 08 bulan 10 2024.
Dan di sini kita langsung saja klik pergi meminjam. Ya, ternyata kita dikasih 2 produk nih bro. Ya. Nah, aplikasi ini sebenarnya gua untuk yang lainnya ya silakan Anda mau install atau tidak, silakan. Tapi gua sebagai tos pinjol tidak pernah menyarankan teman-teman untuk melakukan pengajuan di dalam aplikasi pinjol ilegal. Tapi aplikasi pinjol ilegal Super Dompet ini hanya mengambil log panggilan kalian saja. Jadi teman-teman kalau untuk buku kontaknya tentu tidak akan bisa diambil. Oke, aplikasi yang berikutnya adalah aplikasi pinjol ilegal pinjaman kilat. Oke, kita langsung install saja dan kita akan review untuk aplikasi pinjaman kilat. Jadi bagi teman-teman yang saat ini membutuhkan aplikasi pinjol ilegal, silakan teman-teman perhatikan tingkat resikonya sejauh mana dan cara untuk galbainya bagaimana dan cara untuk install bagaimana. Perhatikan video ini baik-baik ya bro. Teman-teman perhatikan bahwa aplikasi ini bisa membaca panggilan telepon dan juga aplikasi yang diinstal dan juga buku kontak kalian, informasi perangkat, email dibaca semua, kamera dan foto, media dan dokumen ya ini juga dibaca. Jadi kalau teman-teman melakukan pinjol ilegal ini, gue tidak merekomendasikan sekali. Lebih baik tak perlu diinstal. Nah, teman-teman perhatikan dia banyak sekali meminta permission dari aplikasi pinjol pinjaman kilat ini. Nah, teman-teman kita langsung saja login ya di akun member grup WA kita. Nah, member grup WA kita itu memiliki sebuah aplikasi pinjol ilegal pinjaman kilat. Di sini kita review ya untuk jenis aplikasinya dan dia galbainya seperti apa. Oke, kita sudah berhasil masuk ke halaman utamanya. Nah, di situ kita memiliki limit ya sebesar Rp3.500.000. Jangka waktu pinjaman selama 91 hari. Nah, sebenarnya yang kedua ini hanyalah sebuah tulisan aja, bukan sebenarnya. Karena ini bentuk sales marketing dari sebuah aplikasi pinjol ilegal agar teman-teman tergiur dan tertarik. Dan dia memberikan tenor 91 hari. Itu hanya sebuah sales marketing aja, bro. Dan teman-teman perhatikan lagi ya. Teman-teman juga sudah melihat bahwa di situ kita sudah memiliki ya tunggakan atau yang sudah kita galbai yaitu sebesar 1.700.000. Tanggal pengembalian atau jatuh tempo 08 bulan 10 2024. Di situ terlihat kita memiliki 2 produk ya, ada yang 1,7 dan juga ada 1,7. 08 2024 bulan 10. Nah, teman-teman, aplikasi pinjol pinjaman kilat ini adalah aplikasi pinjol ilegal beranak. Jadi satu aplikasi ini ternyata dalam aplikasinya tersebut ada aplikasinya lagi. Namun teman-teman saat Anda galbai atau saat install, teman-teman jangan kaget bahwa ada aplikasi beranak. Nah, teman-teman jangan berpatokan atau jangan beracuan dengan produk-produk dari pinjaman online ilegal yang isinya banyak sekali, banyak jenis aplikasinya. Nah, teman-teman jangan berpatokan dengan nama produk ataupun dari nama anakan dari pinjol ilegal. Contohnya di sini ada namanya kilat kredit, pinjaman hemat. Ini hanya sebuah bentuk sales marketing dari pinjol ilegal agar terkesannya teman-teman memiliki jumlah pinjaman sudah banyak sekali, banyak aplikasinya dan juga banyak nominal yang digalbaikan. Makanya teman-teman disitulah teman-teman kena mentalnya dan mengakibatkan teman-teman sering gali lubang tutup lubang. Gokil. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan lagi bahwa di sini kita memiliki jumlah yang harus dikembalikan 1,7 juta. 1,7 juta ya, 1,7 juta rupiah. Dan juga teman-teman perhatikan jatuh temponya 08 bulan 10 ya. Ternyata kita memiliki 3 produk ya. Ada 1,7, 1,7 dan ada 1,7. Jadi satu aplikasi ini kita punya 3 digalbai, 3 aplikasi pinjol ilegal yang kita galbaikan, masing-masing jumlahnya 1,7 ya bro. Teman-teman perhatikan ini tampilannya seperti ini untuk pinjaman kilat. Namun teman-teman yang saat ini membutuhkan aplikasi pinjol ilegal, gue tidak menyarankan, gue tidak merekomendasikan Anda install pinjol ilegal pinjaman kilat. Karena ini aplikasi cukup berbahaya sekali. Bisa sebar data, bisa meretas isi kontak dan galeri, dan juga bisa mengambil log panggilan kalian.
Di situ teman-teman bisa perhatikan bahwa kita sedang proses melakukan pengajuan data pinjaman. Nah, teman-teman di sini jangan diikuti ya cara ini, karena kita di sini hanya untuk konten saja, untuk memberikan edukasi saja. Jadi gue buatkan sampelnya dan teman-teman jangan diikuti cara ini. Apalagi teman-teman setelah menonton video ini teman-teman install, jangan ya bro. Nah, teman-teman bisa perhatikan lagi bahwa kita di sini memiliki pelunasan yang sedang berlangsung total Rp5.323.000. 3 pesanan atau 3 produk yang kita ajukan pinjamannya. Nah teman-teman, dana praktis 520 ya. Jadi teman-teman jangan berpatokan dengan produk-produk yang ditawarkan oleh aplikasi pinjol ilegal di dalam aplikasi tersebut ya. Jadi sekali lagi jangan install ya. Sayangilah data kalian, sayangilah isi handphone kalian. Data-data Anda itu sangat penting sekali di aplikasi pinjol. Mungkin Anda berasumsi bahwa aplikasi pinjol ilegal ya tidak butuh dengan data gua sudah nggak penting lagi. Salah Anda berpikir seperti itu ya, karena data Anda itu bisa dijual belikan ya, dari agen-agen judi slot, agen-agen gerombolan dari scam online, dijual data Anda ke sana ya. Makanya teman-teman jangan install, sangat berbahaya sekali. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kita akan review 3 aplikasi pinjol ini yang bernama Tuneyu. Nah, aplikasi pinjol ilegal Tuneyu ini aplikasi pinjol ilegal sudah lama sekali, cukup lama sekali, namanya Tuneyu. Nah, aplikasi pinjol ilegal Tuneyu ini ya, kenapa OJK tidak take down, tidak blokir? Aplikasi pinjol ilegal Tuneyu ini cukup berbahaya sekali ya bro, cukup berbahaya sekali. Mungkin saja si OJK-nya tidak mau take down atau tidak mau blokir pinjol ilegal Tuneyu karena mungkin kuenya terlalu besar ya bro. Dan teman-teman, ini dia minta akses lokasi, panggilan telepon ya, dan kamera. Kita langsung otorisasi, berhasil. Langsung saja kita klik ambil sekarang. Di situ terlihat di tampilan awal sebelum login, dia menampilkan sebuah limit 5 juta rupiah. Ini teman-teman pasti bakalan tergiur sekali, apalagi sedang membutuhkan dana pinjaman dengan cara instan dan praktis. Oke, di sini kita langsung saja login menggunakan nomor dari akun member grup WA kita. Kita langsung saja login ya, kita akses. Lalu apa yang dia galbaikan? Jumlahnya berapa? Oke, kita sudah berhasil login. Saat kita berhasil login, ternyata kita mendapatkan sebuah notif ya, dan dimana keterangannya bahwa aplikasi ini bisa mengambil isi SMS kalian. Ini sangat berbahaya sekali. Dan aplikasi Tuneyu ini bisa mengambil ya lokasi atau GPS kalian. Yang kedua, dia bisa melakukan pelacakan dan coki ya. Dan teman-teman, di sini perhatikan, aplikasi pinjol Tuneyu ini mengambil isi SMS kalian. Oke, kita allow aja. Dan teman-teman perhatikan lagi bahwa di tampilan awal saat kita sudah login, bahwa di situ terlihat jumlah maksimum Rp1.600.000 ya teman-teman perhatikan. Dan kita coba saja untuk melakukan pengajuan apakah diterima atau tidak. Ternyata tidak diterima karena kita masih ada yang galbay. Nah teman-teman perhatikan juga bahwa kita memiliki keterlambatan di aplikasi pinjol ilegal Tuneyu ini. Banyak sekali produk-produk yang kita galbaikan. Yang pertama teman-teman, di situ terlihat di 2.400.000 di nama produknya Kilat Emas. Jatuh tempo atau keterlambatan 08 bulan 10 2024. Yang kedua dari Tuneyu 08 bulan 10 2024, totalnya 1 juta. Yang berikutnya adalah Fortune Aman. Ini produk dari pinjol ilegal Tuneyu, Rp1.800.000. Cukup banyak sekali yang kita galbaikan dan kita ajukan di aplikasi pinjol ilegal Tuneyu. Teman-teman juga perhatikan juga di sini ya, baik-baik sebelum Anda menyesal, perhatikan bahwa kita memiliki tunggakan di produk Kilat Emas di dalam aplikasi pinjol ilegal Tuneyu. Jumlah pinjaman 2.400.000, bunga awal 9.600 perak. Nominal yang harus dibayarkan sebesar Rp3.840.000.
Hari pembayaran di periode pertama 08 bulan 10 2024. Ini gokil bro, jumlah pinjaman 2.400.000, padahal yang masuk ke rekening itu tidak 2.400.000, melainkan hanya 1.500.000. Sedangkan kita harus mengembalikan pinjaman itu sebesar 3.840.000 rupiah. Gokil, ini namanya rentenir online. Yang punya aplikasi pinjol ilegal tunai, galbaikan sekarang bro, galbaikan sekarang. Nanti kan gue kasih tahu cara galbainya bagaimana ya bro, agar teman-teman tidak kena sebar data. Nah teman-teman di sini perhatikan bahwa ternyata gue dikasih satu produk nih untuk melakukan pinjaman lagi di aplikasi pinjol tunai. Namun kita langsung ambil saja untuk limitnya, segera ambil 1.600.000 rupiah. Namun teman-teman perhatikan bahwa kita mendapatkan notif ya, notifnya seperti ini ya. Untuk sementara Anda tidak dapat melamar, saat ini Anda memiliki 2 perintah meminjam yang telah jatuh tempo. Jadi teman-teman perhatikan, ketika Anda sudah gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol ilegal yang lainnya atau pinjol legal yang lainnya, Anda merasa galbay. Namun teman-teman berharap aplikasi pinjol ilegal bisa mencairkan dana Anda. Nah sebelumnya teman-teman juga pasti bakalan tahu kalau sering mengikuti YouTube kita bahwa aplikasi pinjol ilegal dan legal mereka itu saling berafiliasi. Jadi teman-teman tentunya kalau galbay di legal tidak akan bisa mengajukan di pinjol ilegal. Jadi tidak semudah itu Anda melakukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Apalagi teman-teman kalau butuh dana yang mendesak, dana darurat, teman-teman juga ya tidak bisa segampang itu. Nah, yang berikutnya adalah di sini ada aplikasi pinjol ilegal yang bernama Ada Dana. Aplikasi pinjol ilegal Ada Dana. Di sini teman-teman perhatikan kita memiliki total yang harus dibayar sebesar 15 juta rupiah dan memiliki 4 ya produk yang kita ajukan pinjamannya. Oke, teman-teman bisa perhatikan baik-baik untuk pinjol Ada Dana. Nah, teman-teman perhatikan di sini kita memiliki riwayat tagihan yaitu di Kredit Plus produk dari Ada Dana. Yaitu jatuh tempo 2024 bulan 10 tanggal 11. Wow, bebarengan nih bro. Di bulan 10 kita galbaikan semua pinjol ilegalnya. Dan teman-teman perhatikan juga kita di situ memiliki satu produk ada tunggakan 2.100.000 dan juga 2.100.000. Total tunggakan semuanya ada 6 ya, ada 6 produk yang kita galbaikan. Waduh, luar biasa. Apakah pinjol Ada Dana ini kalau kita galbay aman atau tidak? Dengarkan dan ini pahami baik-baik. Untuk pinjol Ada Dana teman-teman jangan terlalu takut banget karena aplikasi pinjol ilegal Ada Dana kebanyakan DC-nya tidak sebar data. Namun teman-teman walaupun tidak sebar data, teman-teman juga ya jangan diajukan. Gue sarankan dari hasil review ini teman-teman jangan diajukan. Nah, kenapa jangan diajukan? Karena aplikasi pinjol ilegal ini biasanya kebanyakan sering menyalahgunakan data-data nasabah. Maklum karena dia adalah aplikasi pinjol ilegal, semaunya dia berbuat seperti apa. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya aplikasi pinjol ilegal yang bernama Kopi Susu. Ya, Kopi Susu ini termasuk pinjol ilegal, lama juga. Tapi masih bisa mencairkan juga, bro. Kenapa masih bisa mencairkan nih, Bang? Padahal gue butuh banget ini dana darurat karena istri gue mau kawin lagi. Gue butuh modal nih buat mini gue kawin lagi. Tolong bantu, Bang. Ya. Bagaimana caranya? Nanti teman-teman dengarkan dan perhatikan baik-baik penjelasan gue seperti apa. Di sini kita langsung saja login menggunakan akun dari member grup WA gue. Dan setelah itu nanti akan gue jelaskan di akhir video ya untuk ke-6 aplikasi pinjol ilegal ini. Kenapa aman di galbay? Oke teman-teman perhatikan, kita sudah masuk ke halaman utama saat kita selesai login ya. Tampilan Kopi Susu seperti ini. Kita masuk saja ke dalam pinjaman ya. Teman-teman perhatikan, nominal pinjaman 1.200.000, cicilan pembayaran ke-1, biaya jasa 432.000 rupiah, jumlah pengembalian 1.100.000. Nah, teman-teman juga harus tahu aplikasi pinjol Kopi Susu ini gue tidak merekomendasikan karena ini adalah rentenir online. Anda uang tidak seberapa, data Anda disalahgunakan, dijual, dan juga teman-teman dosa ribanya yang sangat besar sekali. Kenapa?
karena bunganya luar biasa. Di situ terlihat nominal pinjaman 1.200.000. Kita melakukan pinjaman meminta 1.200.000. Tapi yang masuk ke rekening itu tidak sampai 1.200.000, melainkan hanya Rp800.000. Ya, dan lebih parahnya biaya jasanya itu sebesar Rp432.000. Gila, bro. Dan lebih sadisnya lagi, kita harus mengembalikan dananya sebesar Rp1.100.000. Ya, jumlah yang harus dikembalikan Rp1.100.000. Gila, gokil ya, bro. Langsung teman-teman galbaikan saja, bro. Kalau teman-teman punya pinjol ini, digalbaikan sekarang. Ya, jangan takut dengan terornya, jangan takut dengan sembaratannya. Teman-teman nanti bisa perhatikan apa yang gue jelaskan di akhir video setelah ini selesai gue review. Dan selanjutnya, di sini ada aplikasi pinjol berikutnya dari pinjol ilegal yang bernama Arta Niaga. Nah, teman-teman yang saat ini punya Arta Niaga atau yang saat ini ya mau install pinjol ilegal Arta Niaga, perhatikan ini baik-baik, nanti akan gua kasih tahu tipsnya agar pinjolnya tidak sebar rata, agar pinjolnya tidak bisa mendapatkan data Anda walau Anda sebelumnya mengajukan di pinjol ilegal menggunakan data asli, log panggilannya asli, kontaknya asli, SMS asli, dan lain sebagainya. Perhatikan, kita sudah rapi, install dan kita langsung open saja, bro. Dan ini tampilan seperti ini. Dan teman-teman di sini kita langsung saja login menggunakan nomor WhatsApp atau nomor akun ini di member grup WA kita. Teman-teman perhatikan, di saat kita sudah selesai login, di sini ada keterangan dari Arta Niaga dan teman-teman dibaca baik-baik ya agar teman-teman tidak salah paham, agar teman-teman bisa mempertimbangkan saat Anda galbay di pinjol ilegal Arta Niaga atau saat Anda mau melakukan pinjaman di pinjol ilegal Arta Niaga. Nah, namanya Arta Niaga ini seperti perbankan ya, sebuah perusahaan perbankan. Jadi teman-teman jangan terkecoh. Namanya juga aplikasi pinjol ilegal, sering berbuat, bermanipulasi atau mengatasnamakan sebuah perusahaan yang legal. Nah, teman-teman juga perhatikan di situ terlihat informasi akun sosial. Ini sangat berbahaya, nanti akan gue jelaskan. Nah, aplikasi ini bisa membaca isi SMS dan juga log panggilan seperti kayak rupiah kilat ya, ini modelnya ya. Dan juga teman-teman untuk Arta Niaga gue tidak rekomendasikan, gue tidak merekomendasikan dan gue tidak menyarankan. Kenapa? Aplikasi pinjol ilegal Arta Niaga bisa mengambil isi kontak kalian, bisa mengambil log panggilan kalian, bisa mengambil isi SMS kalian. Jadi kalau teman-teman galbay di Arta Niaga itu bakalan kena sebar data. Tapi di dalam terus pinjol ini ada caranya biar tidak kena sebar data. Tontonlah video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di situ bisa perhatikan bahwa kita memiliki jumlah pinjaman sebesar Rp1.315.000. Jatuh tempo bulan 10 tahun 2024 tanggal 30 Arta Niaga. Oke, nah teman-teman juga bisa perhatikan di sini ya pelunasan ya. Hemat sampai 2%. Nah, teman-teman jangan terpaku ya, jangan terkecoh dengan isi informasi dari aplikasi pinjol ilegal dari Arta Niaga ini. Nah, teman-teman perhatikan ya, di situ ada yang namanya manfaat 2, limit pinjaman berikutnya 1.900.000. Hati-hati, bro. Kalau teman-teman terjebak dengan aplikasi pinjol ilegal Arta Niaga, wah salam kalian. Ya, jadi gua menyarankan, merekomendasikan Anda tak perlu install di aplikasi pinjol ilegal yang bernama Arta Niaga ya, bro, karena sangat berbahaya sekali dan juga teman-teman datanya pasti bakalan sebar data dan juga teman-teman pasti datanya akan dijual di agen slot, judi slot ya, bro, di agen judi slot. Dan juga teman-teman perhatikan di sini kita memiliki tenor 1 dan 2 ya. Jumlah yang harus dikembalikan di tenor yang pertama adalah sebesar Rp922.000 dan berikutnya adalah di situ jumlah yang harus dibayarkan Rp393.000. Ini benar-benar rentenir online. Kalau Anda melakukan pengajuan pinjaman online di pinjol ilegal tentu tidak akan menguntungkan. Yang ada teman-teman malah makin rugi, makin belangsak ya, bro. Teman-teman perhatikan, ketika kita melakukan pembayaran di situ terlihat ya, total yang harus dibayar 1.200.000. Gila. Pinjaman termasuk bunga dan biaya lainnya sebesar 1,3. Kacau ya. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman merasa punya pinjol ilegal lalu teman-teman melaporkan kepada OJK ya percuma saja. Orang ini 6 aplikasi pinjol ilegal ini termasuk lama loh, tapi tidak diblokir-blokir oleh OJK ya. Heran gue ya. Apa karena kuenya terlalu besar ya, jadi OJK enggan
men-take down atau memblokir aplikasi pinjol ilegal ke-6 ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ ada 6. Yang pertama, Kopi Susu, Tuneyu, Pinjaman Kilat, Arta Niaga, Ada Dana, dan Super Dompet. Oke, ke-6 ini akan gue jelaskan satu persatu ya. Teman-teman bisa diperhatikan baik-baik. Untuk pinjol Arta Niaga ini bisa meretas isi kontak, log panggilan, SMS, dan lain sebagainya. Untuk Ada Dana termasuk aman untuk kalian galbay. Jadi teman-teman jangan takut untuk digalbaykan. Super Dompet ini termasuk tidak aman. Pinjaman Kilat juga tidak aman. Tuneyu juga tidak aman. Dan Kopi Susu tidak aman. Tidak aman dalam segi apa tuh Bang? Nah, kalau yang dimaksud dengan tidak aman di dalam aplikasi pinjol ilegal, yaitu tidak amannya sebar data di medsos, sebar data di kontak-kontak emergensi, sebar data di luar kotak emergensi. Namun, kemarin lalu ini member yang saat ini gue pegang aplikasinya, member tersebut alhamdulillah pinjol ilegalnya tidak sebar data di luar kontak emergensi bro. Alhamdulillah sekali. Nah, untuk sampel-sampelnya itu sering gua share dalam grup Telegram ataupun dalam grup WA. Namun teman-teman, di dalam review ini gua hanya untuk memberikan edukasi informasi bahwasanya di 6 aplikasi pinjol ilegal ini yang ada di Play Store ternyata masih bisa beroperasional ya, dan belum diblokir oleh OJK. Lalu OJK kemana nih? 6 aplikasi pinjol ilegal ini kok tidak diblokir ya bro? Ya, apa karena koin terlalu besar nih? Ya, makanya teman-teman ya segera galbaykan sekarang. Jangan berharap dengan OJK. Kita harus kompak. Galbaykan ya, galbaykan. Nih galbaykan. Dan teman-teman di sini yang datanya belum masuk ke pinjol ilegal, gua sarankan jangan sampai install. Jangan sampai melakukan pengajuan. Anda pasti bakalan nyesel sekali. Karena apa? Ketika Anda melakukan pengajuan di aplikasi pinjol ilegal, baik dicairkan atau tidak dicairkan, atau ditolak, ya, atau baru daftar saja, data-data Anda itu akan dijual, bro. Gimana dijualnya? Nanti akan dijual ke agen-agen, agen judi slot, ya, dan juga agen penipuan online, scam online, ya, pokoknya gerombolan-gerombolan dari komunitas kejahatan cyber. Ya, untuk apa? Untuk melakukan penipuan. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan blasting, untuk promosi penipuan. Jadi teman-teman sering banget kan mendapatkan SMS penawaran A, B, C, D, yaitu data Anda bocor. Data teman-teman Anda bocor gara-gara handphone kalian ini ada keluarga Anda, ada rekan kerja Anda. Makanya teman-teman kalau mau melakukan pinjaman online ilegal, mau ya, gue sarankan jangan menggunakan HP asli, gunakan isi kontak yang bodongan saja. Tapi yang sudah terlanjur silakan masuk ke grup kita, insya Allah nanti Anda tidak kena sebar data. Nanti kita bantu, banyak kok member-member yang lainnya sudah ikut ya di dalam grup WA kita, mereka tidak kena sebar data. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay, dan ingat teman-teman, jangan mengajukan aplikasi pinjol ilegal walau Anda beralasannya ayo berantas pinjol ya, dengan alasannya bobol pinjol. Salah. Bobol pinjol salah ya. Kalau untuk berantas pinjol itu cukup memberikan edukasi literasi kepada masyarakat di luar sana agar masyarakat tidak melakukan pengajuan, tidak melakukan penginstalan di aplikasi pinjol ilegal, dan jauhi dunia pinjol ilegal karena sangat berbahaya sekali, terutama dalam data-data privasi kalian di handphone kalian. Bye-bye.